Halo semuanya, jadi selamat datang di podcast kita hari ini. Hari ini kita bakal bahas seputar tentang kesehatan mental, khususnya untuk mahasiswa teknik nih. Karena kesehatan mental kan kayaknya kental banget nih untuk mahasiswa teknik. Nah, seperti yang kita tahu, sebagai mahasiswa teknik tuh pasti kita sering banget ngalamin kayak deadline yang numpuk, terus tugas yang banyak, proyek-proyek, bahkan kita tuh bisa menjalani begadang sebagai rutinitas gitu. Nah, tentunya hal-hal ini tuh nggak lepas dari tekanan-tekanan yang bikin kita tuh kadang makin stres gitu. Bener banget. Dan sekarang kita udah ada nih narasumber kita pada hari ini. Sebelum masuk ke pertanyaan, kami akan memperkenalkan narasumber kita, Mas Haris, atau enaknya dipanggil apa, Mas? Saya perkenalkan dulu ya teman-teman. Kenalin, saya Muhammad Harisuddin Amnawar, biasa dipanggil Haris, dari mahasiswa psikologi UMS semester 5 gitu. Oke, sebelum mulai kami juga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bernika Dina Putri dari Teknik Industri. Perkenalkan, saya Andal Wiasana dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota. Oke, langsung aja. Seperti yang kita tahu, hari ini kan kita bakal bahas tentang mental health nih, Mas. Iya. Menurut Mas, mental health itu apa sih, Mas? Mental health atau secara bahasa Indonesianya itu kan kesehatan mental ya. Nah, menurut jurnal dari WHO tahun 2022, kesehatan mental itu adalah kesejahteraan kondisi jiwa seseorang yang dimana itu bisa meliputi potensi, kemudian juga mengetahui gimana keadaan dirinya dan gimana keadaan jiwanya gitu. Nah, sebenarnya kesehatan mental ini juga termasuk hal yang sedikit tabu gitu ya teman-teman. Masih seringnya tuh diabaikan oleh masyarakat di luar sana atau di mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya bahwa perlu kita dasari dulu di awal sebelum kita nanti banyak berbincang gitu ya. Nantinya itu manusia itu dibentuk atas dua hal. Yang pertama jasmani dan yang kedua ada rohani atau ruhiyahnya. Jasmani dalam artian fisik, ruhiyah dalam artian jiwa. Nah, orang-orang tuh masih sering mengartikan bahwa kita tuh harusnya sehat secara fisik aja, tapi secara jiwa itu masih belum begitu diberikan perhatian khusus, diberikan awareness gitu-gitu. Oh, jadi selain kita perlu kayak peduli sama kesehatan fisik, kita juga perlu peduli sama kesehatan mental kita. Betul gitu ya. banget. Mungkin Masnya bisa nyeritain kayak soal gimana sih pentingnya kesehatan mental mempengaruhi fisik gitu. Oke, jadi pentingnya melihat kesehatan mental ini, jadi kalau kita kan sering banget ya di luar sana tuh bilang, ya mending kita nggak tahu kesehatan mental itu apa daripada kita tahu. Kayak aku tuh lebih kuat loh ketika aku tuh nggak tahu kesehatan mental itu apa gitu. Kalau aku tahu kesehatan mental itu apa, aku malah jadi down. Aku malah jadi ngerasa, oh iya ya, aku sedang terpapar kesehatan mental, aku sedang terpapar gangguan-gangguan mental. Nah, itu sebenarnya pemikiran-pemikiran yang salah gitu. Karena yang betul tuh harusnya idealnya dia paham bagaimana kesehatan mental itu dan bagaimana dia tidak mudah melabeli dirinya sendiri. Contoh, kalau kita analogikan dalam sebuah realita yang ada di lapangan gitu ya, kita sedang mengendarai mobil gitu. Nah, kita mengendarai mobil itu kan ada bensinnya. Kalau orang terlalu melihat indikator bensin, atau dalam artian dia terlalu melihat, akhirnya dia cemas gitu, dia akan panik, wah ini bentar lagi bensinku mau habis ini. Tapi kalau dia nggak pernah lihat indikator bensinnya, dia tetap ngelaju terus tuh mobil sampai akhirnya berhenti kehabisan bensin, dia baru sadar, oh iya bensinku habis ini gitu. Nah, idealnya gimana? Idealnya ya kita tetap jalan. Nanti ketika bensinnya habis, kita tahu dulu, oh bensinnya ini udah mau habis nih, kita pahami dulu. Nah, setelah bensinnya mau habis, kita berhenti, kita isi bensin dan kita lanjutkan. Nah, itu mungkin analogi sederhananya dari sebuah kesehatan mental yang harus kita ketahui. Karena kalau akhirnya kita nggak mengetahui kesehatan mental itu apa, nanti akhirnya
ketika kita terpapar dengan gangguan-gangguan mental, nanti nggak bisa mengetahui dan bagaimana beranjak dari penyakit itu tuh agak susah gitu. Berarti mungkin Mas ada nggak sempet kayak orang-orang di sekitar Mas nih, Mas ngelihatnya dia butuh wawasan tentang kesehatan mental tapi aslinya dia tuh ternyata nggak paham kesehatan mental tuh apa. Kalau di lingkungan sekitarku itu beberapa ada yang seperti itu ya. Jadi dalam hal aware terhadap isu-isu kesehatan mental ini masih kurang banget gitu teman-teman. Karena apa? Karena ya memang jarang dikenalkan gitu. Ternyata kesehatan mental tuh nggak sederhana itu ya. Nah itu nggak pernah dapet tuh juga ada beberapa gitu. Berarti edukasi tentang kesehatan mental tuh penting banget ya buat kehidupan sehari-hari gitu, supaya kita tahu kapan buat kayak merawat mental Ya, gitu. betul, sangat penting sekali karena tadi ya teman-teman bahwa kalau kita tahu kondisi mental kita seperti apa, kita akan lebih bisa menghargai diri kita. Oh ini udah capek banget nih, banyak tugas-tugas kuliah gitu kan, banyak tekanan akademik, tekanan organisasi dan lain sebagainya. Nah kalau kita tahu kondisi kita seperti apa, nanti kita bisa, oh aku rem dulu nih, ambil jeda dulu, istirahat dulu, aku tak ambil break dulu, habis itu aku lanjut lagi. Nah kalau dia nggak tahu kondisi mentalnya, dia akan terabas terus sampai akhirnya ngerasa banyak gangguan-gangguan yang terjadi gitu sih. Berarti lebih baik dari awal emang kita lebih aware sama kesehatan mental daripada betul. nanti ditunda-tunda malah semakin buruk gitu ya. Iya. Oke. Langsung saja nih Mas, kami tuh sebagai mahasiswa teknik tuh sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan. Tapi kita tuh pertama tuh mau tanya nih, gimana pandangan Mas ini soal kesehatan mental tuh pengaruhnya terhadap perilaku mahasiswa teknik gitu. Oke, sebelum beranjak ke pertanyaan tadi ya, seberapa berpengaruh gitu ya. Nah aku mau tanya dulu nih ke kalian berdua. Sebenarnya kalian tuh sebagai mahasiswa teknik tadi dari PWK terus dari industri, itu gimana sih kegiatan sehari-hari? Biar aku tahu nih gimana sih gambaran dari mahasiswa teknik, struggle-nya atau kegiatan-kegiatannya gitu. Oke, mungkin dari aku dulu. Ya boleh. Sejauh ini karena mungkin masih maba juga, Ya. untuk struggle sih pasti ada. Khususnya untuk event-event yang jalannya tuh barengan sama ujian-ujian. Oke. Terus jadi tuh kadang suka mau bagi waktu juga udah susah karena semuanya udah berjalannya bentrok semua. Nah di situ biasanya ada stresnya, burnout-nya gitu. Itu aja sih Mas. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku kurang lebih juga sama sih Mas. Jadi kayak kadang tuh kita kan ikut beberapa organisasi atau kepanitiaan secara bersamaan nih. Nah kadang tuh mereka jadwalnya bentrok gitu. Dan ditambah tugas-tugas dari kuliah sendiri yang tentunya tuh nggak bisa dibilang dikit gitu. Jadi seringkali kita tuh ngorbanin waktu main sama waktu tidur buat ngerjain tugas gitu. Jadi sedikit bikin stres gitu. Jadi kurang lebih sama dengan kondisi-kondisi mahasiswa di fakultas lain gitu ya. Aku pun juga sama di psikologi itu banyak tugas, praktikum juga ada, kemudian turun ke lapangan buat ambil data pun juga ada gitu. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih pengaruh kesehatan mental kepada mahasiswa teknik? Nah aku rasa hampir sama ya dengan mahasiswa fakultas lainnya gitu ya. Jadi pengaruhnya itu ya sangat berpengaruh ketika kita tadi pembahasan kita di awal seberapa pentingnya dari kesehatan mental. Ketika kita udah aware dulu sama mental kita, sama kesehatan mental kita, ya kita akan bisa lebih ada pattern-patternnya gitu loh, ada batasannya ketika oh ini aku rem dulu nih, oke ini aku lanjut, oh ini aku harus deliver tugas ke teman-teman, ini aku harus ngerjain ini dulu. Nah itu akhirnya berpengaruh. Mungkin aku kasih contoh di mahasiswa teknik ya, salah satunya. Beberapa waktu yang lalu aku juga tanya ke teman-temanku teknik yang OMS gitu, lagi sibuk apa sih? Proyekan gitu. Oh, oke, proyekan. Nah sebenarnya kalau akhirnya proyekan itu mengambil waktu yang banyak gitu, waktu yang panjang, nah itu kan membutuhkan tenaga dan energi.
Nah kalau dia tahu sama kesehatan mentalnya, temanku ini kebetulan tahu batas-batasnya seperti apa. Jadi dia, oh ini aku harus istirahat dulu nih, aku harus ambil jeda dulu. Kalau enggak aku bakal stres, depresi, burnout dan lain sebagainya. Nah, jadi pengaruhnya tuh kalau kita akhirnya tahu dan paham betul, maka nilai-nilai akademik kita pun akan bagus, gitu. Organisasi kita pun juga akan maksimal, gitu. Kemudian mungkin penerimaan kita dalam lingkungan sosial pun juga kita akan cukup bagus gitu ketika kita paham kesehatan mental yang dirasakan oleh mahasiswa teknik gitu sih. Berarti tapi kalau misalnya mahasiswa teknik kan mungkin beberapa dari kita tuh jarang punya waktu untuk perhatiin kesehatan mental kita sendiri kan, karena benar-benar dikejar deadline lah atau yang lainnya. Jadi kadang kita juga nggak peduli sama kesehatan mental kita. Nah itu gimana tuh Mas? Nah sebenarnya teman-teman ini pentingnya, nanti akhirnya juga akan aku bahas lebih lanjut tapi di selanjutnya aja. Jadi sedikit bahwa kalau soal hal itu pentingnya peer support kalau dalam psikologi, atau biasa kita sebut dengan dukungan sosial, dukungan dari pertemanan kita. Nah ini teman-teman punya circle kan, punya teman akrab kan. Teman-teman sering cerita nggak kalau ada masalah ke teman-temannya? Terbuka nggak? Kalau terbuka sih terbuka, cuma pasti ada beberapa hal yang nggak diceritain gitu. Apalagi aku ya sebagai cowok, kan cowok tuh stigma dari masyarakat harus kuat, harus nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, nggak boleh cerita. Nah stigma itu tuh sebenarnya aku kurang sepakat sebagai POV ku mahasiswa psikologi gitu ya, karena gimana pun kita selaku sebagai manusia, kita tuh tadi punya mental, dan mental semua orang entah cowok maupun cewek itu sama gitu. Kembali lagi ke peer support tadi, itulah pentingnya circle ketika kita itu sedang down, kita sedang tidak baik-baik saja. Teman tuh sebenarnya bisa menjadi sosok penguat. Tapi ironisnya teman-teman, itu ketika kita cerita ke circle kita, tapi malah dikatain gini, sering terjadi sih, kayak apa sih gini doang lo, alay banget, aku lebih berat gitu dibanding inimu, masalahmu. Nah kan malah jadi adu nasib gitu. Nah itu kadang kalau cerita ke temen tuh kayak gitu, apa yang jadi permasalahan, kita tuh pengennya dapat ruang aman dan nyaman, tapi malah dikatain kayak gitu, tambah down gitu kan rasanya. Aku harusnya bisa dapat dukungan dari teman-teman, itu malah jadi down. Nah makanya ketika memang tidak ada circle yang akhirnya bisa ke arah ruang aman dan nyaman, itu nanti bisa diarahkan ke psikolog profesional gitu sih. Gitu. Jadi selain kita harus peduli sama kesehatan mental, kita juga harus peduli nih orang-orang yang patut buat jadi teman kita gitu ya. Iya betul, jadi kita harus punya peer support tadi, circle yang istilahnya ketika kita ada apa-apa, kita ada permasalahan apa, itu kita ada dukungan gitu. Iya. Kan banyak nih mahasiswa teknik yang seperti tadi yang dikatakan, kalau misalnya kita tuh sering banget ngalamin kelelahan mental atau burnout karena tekanan akademik ataupun non akademik. Terus gimana sih cara ngenalin tanda-tanda burnout dan langkah konkret apa yang bisa kita lakuin untuk ngatasin masalah itu? Oke, kalau tanda-tandanya itu sebenarnya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada kognitif, kemudian ada emosional, ada sosial. Ada 3 gitu. Ada kognitif, sosial, sama tadi yang udah aku sebutin. Jadi kalau dari segi kognitif itu tuh teman-teman bisa melihat dari ketika yang dirasakan teman-teman itu, katakan ada tugas program pemrograman atau coding gitu ya. Nah itu udah nggak bisa ngitung lagi nih, kayak kognitifnya keserang nih. Nah itu bagian dari tanda-tanda. Kemudian kalau emosional, ketika teman-teman merasa hampa, kosong, terus nggak ada motivasi lagi nih, dimotivasi dalam perkuliahan maupun dalam organisasi. Nah itu juga bagian dari tanda-tanda gitu.
Nah, untuk sosial yang ketiga tadi itu tanda-tandanya ketika teman-teman menarik diri dari lingkungan sekitar. Sebenarnya itu bukan menjadi persoalan, tapi ketika menarik dirinya itu terlalu lama dan mengakibatkan ada gejala-gejala mental, nah itu bisa menjadi sebuah tanda-tanda gitu teman-teman. Oh, jadi kalau untuk yang menarik diri dari lingkungan sosial tuh mungkin nggak apa-apa buat dilakuin, tapi beberapa waktu aja, jangan terlalu lama gitu ya, Mas? Betul. Jangan sampai ngeganggu kita gitu. Iya, apalagi ketika menarik diri itu tetap harus di batasan diketahui oleh teman-temannya. Jadi kan banyak akhir-akhir ini tuh ada kasus suicide gitu ya, bunuh diri. Ada di Udayana, kemudian kemarin ada di UIN Raden Mas Said. Nah itu sebenarnya kasus bunuh diri itu nggak sekali dua kali ini kan teman-teman. Teman-teman juga pernah dengar lah di sosial media. Jadi sebenarnya jadi pelajaran bagi kita dan pola-polanya itu sama, hampir sama. Kenapa orang bunuh diri itu nggak langsung saat itu juga dia langsung kepikiran mau bunuh diri, tapi dia bunuh diri itu setelah melewati banyaknya masalah yang dia tumpuk, yang dia pendam sendiri dan nggak ada tempat cerita. Nah itulah yang jadi permasalahan ketika kita terlalu menarik diri tapi tanpa adanya batasan atau pantauan dari teman-teman circle-nya tadi, peer support-nya tadi. Nah itu bisa berakibat ke gangguan-gangguan yang lebih serius gitu teman-teman. Berarti tadi yang sempat dibahas juga kita juga butuh support ya Kak. Iya. Tapi kenapa banyak orang tuh yang ngerasa mereka tuh udah disupport tapi kayak masih kurang gitu loh. Jadi mereka tuh ngerasa bahkan mereka tuh nggak lari ke orang tua mereka. Padahal belum tentu kalau misalkan mereka cerita ke orang tuanya bakal menolak untuk mendengar gitu. Oke. Nah itu akhirnya kembali lagi ke latar belakang dari tiap-tiap mahasiswa gitu ya. Nah kalau dalam hal seperti itu tuh kenapa akhirnya teman itu tidak bisa menjadi solusi dari permasalahannya dia gitu. Nah itu pentingnya dia juga untuk segera ke profesional. Ketika memang sudah tidak ada lagi, ya kembali ke profesional atau ke psikolog gitu teman-teman. Nah yang jadi permasalahan tuh ketika masih ada juga pemikiran-pemikiran di luar sana bahwa pergi ke psikolog tuh menandakan bahwa kita tuh lemah. Pergi ke psikolog tuh kayak wah ntar bakal diapain aja sih sama ini si psikolog ini gitu kan. Atau pergi ke psikolog ini ntar nggak dapet apa-apa gitu, sama aja kayak konsultasi ke teman-teman. Padahal ketika seseorang itu udah nggak punya teman lagi, udah nggak ada ruang untuk bercerita, ruang untuk percaya bahwa dia akan dapat ruang aman, itu bisa kok kembali ke psikolog atau ke profesional yang harapannya dari situ akan ada treatment atau intervensi yang sesuai dengan dia berdasarkan diagnosa yang tepat gitu. Jadi diagnosisnya tepat, kemudian intervensinya pun juga tepat, treatmentnya pun juga tepat, akhirnya dia bisa pulih atau bangkit dari gangguan-gangguan mentalnya dia gitu. Nah, jadi selain peran teman-teman yang tentunya ini penting buat nge-support kita juga perlu aware nih sama kesehatan kita. Semua kalau emang udah dirasa cukup buruk, kita perlu pergi ke psikolog. Betul. Gitu ya. Nah mungkin dari teman-teman di luar sana ketika belum mengetahui apa itu perbedaan psikolog dan psikiater, nah mungkin secara sederhananya psikolog itu tempat untuk bercerita aja. Nah kalau psikiater itu plusnya bisa ngasih obat gitu. Nah jadi psikolog, ketika kita datang ke psikolog itu hanya bisa mendengarkan cerita-cerita kita dan memberikan memberikan konseling gitu. Nah sisi lainnya psikolog tuh bisa memberikan terapi. Jadi ada beberapa terapi yang akhirnya bisa mengubah cara pandang gitu. Namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Nah kalau psikiater tuh nanti ngasih obat ketika emang sudah permasalahannya itu udah mayor banget gitu, udah kompleks banget. Psikolog dan psikiater ini berjalan beriringan gitu. Jadi psikolog dulu, kalau buat kita ini ke psikolog dulu kalau udah emang kalau dirasa kondisinya itu udah mayor banget, udah nggak bisa dikendaliin lagi, nanti baru ke psikiater dikasih obat gitu sih teman-teman. Oke, aku mau lanjut.
Pertanyaan itu kayak di masa yang sekarang ini kan dimana teknologi berkembang itu cepat banget, terus ada tuntutan digital yang tinggi. Jadi menurut Mas strategi apa sih yang paling efektif untuk mahasiswa teknik untuk mengelola stres dan burnout mereka? Terus cara kita untuk jaga keseimbangan mental kita sendiri itu gimana? Oke, jadi kan semakin kesini teknologi semakin berkembang gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kita itu sangat mudah menerima informasi, itu dulu. Kita sangat mudah menerima informasi, yang dimana ketika kita buka HP aja, itu udah informasi apapun kita bisa dapat gitu kan, dari politik, ekonomi, kemudian kemarin lagi ada viral apa, isu-isu pesantren gitu kan. Jadi mau isu A sampai Z itu semuanya ada gitu di zaman-zaman sekarang ini. Nah itu pentingnya kita juga ketika kita aware lagi-lagi gitu ya terhadap perkembangan zaman, kita akan tahu bagaimana sih cara mengatur atau memanage kita dalam bermain sosial media gitu. Contoh, semisal kita lagi buka IG, kita tuh pengen cari sesuatu nih di IG gitu kan. Tapi ternyata pas kita buka Instagram, itu ada notif WA. Kita buka tuh WA. Terus kita balas chatnya gitu kan. Habis itu kita habis balas chat, kita buka status WA nih. Karena kayaknya asik, kayaknya lagi asik-asiknya nih status WA-nya teman-teman gitu kan. Terus akhirnya lupa. Loh, tadi aku mau cari apa ya di Instagram ya? Aku mau cari apa ya? Kan biasanya sering terjadi gitu ya teman-teman. Jadi mudah banget ke distract ketika kita banyak mendapatkan informasi-informasi gitu. Nah itu yang jadi garis bawahnya kita saat ini. Jadi overload informasi itu juga nggak baik. Makanya kita harus memanage sosial media. Mungkin bisa langkah konkretnya, satu hari cuma 3 jam aja. Batasnya 3 jam. Setelah itu kita nggak boleh main sosial media. Nah itu juga bisa seperti itu teman-teman. Nah melihat lagi perkembangan zaman dan teknologi, makanya kita harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media ataupun mencari informasi. Ketika kita tadi seperti googling, nah itu nggak bisa langsung diartikan bahwa oh aku depresi nih, oh aku kena anxiety, aku bipolar ternyata selama ini, oh ternyata aku schizophrenia nih. Nah itu nggak bisa teman-teman. Nggak boleh untuk mendiagnosa ketika kita mencari sesuatu di web ataupun di internet, karena yang harus mendiagnosa itu dari profesional tadi, kan diagnosanya akan tepat gitu. Nah itu yang harus diketahui dulu dalam perkembangan zaman atau teknologi saat ini gitu. Nah selanjutnya yang mungkin yang harus dilakukan gitu ya sama teman-teman mahasiswa teknik atau mahasiswa di fakultas lain, itu pentingnya kita merubah mindset. Ketika kita banyak burnout atau kita ada tekanan dari akademik maupun organisasi, banyak kegiatan gitu kan, mungkin kita banyak acara-acara, agenda-agenda gitu. Nah itu kita harus bermindset positif dulu. Ketika kita mindsetnya, aduh berat banget nih. Nah nih, kalian tugas paling berat apa nih semester 1? Untuk aku sendiri gamtek sih. Apa? Gamtek, menggambar teknik. Oh, gambar teknik. Gitu. Oke, terus kamu apa? Kalau aku karena prodiku kan sesuai sama pembangunan wilayah, itu aku ada tugas besar. Itu kayak kita nganalisis suatu wilayah gitu, dari kayak dia tuh masalahnya apa gitu. Terus kita perlu survei, wawancara, nyebar kuesioner kayak gitu. Itu berat. Berat banget ya. Jadi suruh survei, wawancara, sebar kuesioner, kemudian Deina tadi suruh gambar gitu ya. Yang itu pun juga nggak sesederhana itu gitu. Apalagi teman-teman ini sedang magang di BEM. Nah, jadi kegiatannya banyak banget. Dari situ tuh kita harus mempunyai mindset yang positif dulu. Ketika kita mikirnya itu sebagai tekanan, kemudian kita mikirnya sebagai wah ini berat banget ini, besok deadline, masih disuruh rapat sampai malam gitu kan. Nah, kalau mikirnya udah negatif, nanti akan berimbas ke fisiknya gitu. Nah, pentingnya kita dari awal untuk bermindset positif dulu. Nah, bagaimana mindset positif itu dibangun? Dari kita bangun tidur. Kita bangun tidur subuh,
habis sholat subuh kita mau berangkat kuliah itu kita udah sering-sering untuk afirmasi positif. Jadi ini yang bisa dipraktekkan oleh teman-teman gitu, teman-teman teknik maupun fakultas lain. Di awal di pagi hari kita sudah memberikan afirmasi positif. Contohnya kayak aku hari ini akan menjalani hari-hariku dengan senang. Hari ini aku kuat. Hari ini aku menjalani dengan semangat pagi. Kemudian hari ini aku bakal menyelesaikan semua kegiatan-kegiatanku dengan baik. Nah, mungkin bagi orang-orang di luar sana, afirmasi positif tuh kayak apa sih? Ngapain kayak gini tuh? Ya gitu. Kalau kayak gitu, kalau ada yang masih berpikir kayak gitu, coba praktekin. Kita bilang gini aja, aku buruk, aku gagal, aku nggak bisa, aku emang hina, aku nggak bermanfaat buat orang lain, aku nggak bermakna. Itu diulang-ulang terus sampai 1 bulan selama tiap pagi hari. Itu apa yang terjadi? Dia ngerasa nggak bermakna nggak sih? Dia ngerasa bakal kayak, aku ini emang nggak pantas buat hidup di dunia ini. Ketika yang dimasukkan adalah afirmasi-afirmasi negatif. Nah, pentingnya kita masukkan afirmasi positif tuh untuk apa? Untuk menimpali itu semua. Pikiran kita yang selama ini berat, tekanan kita yang banyak. Ketika kita selalu, aku bisa nih. Aku pasti bisa, aku selesaikan ini semua. Semuanya sesuai dengan target-targetku. Nah, itu akan istilahnya membuat kita tuh lebih berdaya lagi. Nah, jadi awalnya dari mindset positif atau afirmasi positif itu dulu. Terus yang kedua yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu mencari circle yang baik. Ketika tadi kita punya permasalahan, kita cerita. Dan ketika kita cerita tuh ada yang istilahnya menimpali atau menanggapinya itu dengan hal-hal yang positif juga. Nggak apa-apa loh, it's okay, ini akan baik-baik saja kok. Ini bakal berjalan dengan baik-baik aja gitu. Bukan malah kayak tadi, aku yo abot ki urusanku akeh dibanding kowe gini aja udah ngeluh, gimana buat kedepannya. Nah, itu malah tidak memberikan ruang aman dan nyaman gitu teman-teman. Jadi pentingnya relasi atau circle tadi itu untuk saling menguatkan satu sama lain. Terus yang selanjutnya yang perlu dilakukan itu bisa melakukan dengan mengenali dirinya sendiri atau self awareness. Jadi bagaimana kita peduli, SWOT-nya kita tuh apa toh, strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, opportunity-nya kita apa, threat-nya kita tuh apa. Nah, kalau udah tahu, kita akan lebih aware gitu. Kita akan lebih aware dan lebih tahu, ternyata kalau aku kayak gini-gini nanti bakal beresiko. Kalau aku seperti ini, aku bisa ini, aku bisa lakuin ini semua. Jadi mengenali diri sendiri, kemudian dilanjut dengan self regulation, gimana meregulasi diri. Kayak tahu batasan-batasan, tahu kalau sekiranya aku nggak bisa A, berarti aku harus melakukan apa gitu. Satu lagi, coping mechanism. Ya gitu. Nah, penting buat teman-teman mahasiswa teknik maupun mahasiswa yang lain mencari apa coping mechanismnya gitu. Nah, ini coping mechanismnya dari Deina dulu apa ini? Biasanya ngapain? Aku ini sih ya kayak coping mechanism itu kayak ini kan, kayak gimana cara kita mengatasi stres kita. Betul Itu banget. biasanya aku kalau nggak makan tidur sih. Oke, jadi cari makan yang enak gitu ya. Kalau nggak tidur. Kalau kamu Livia apa? Kalau aku sendiri pas lagi stres nih aku suka liatin meme yang lucu-lucu gitu, jadi bikin ketawa gitu. Oke, lihat meme gitu ya, Iya. cari-cari meme. Jadi itu akan bisa ngembaliin moodnya lagi gitu ya. Istilahnya bisa ngebalikin stresnya tadi, tekanannya tadi itu jadi lebih happy. Nah, itu coping mechanism harus dicari tahu dulu. Ada kok yang coping mechanismnya itu healing, mendaki gunung gitu. Ada juga yang coping mechanismnya kalau dia adalah mungkin anak pesantren yang dekat dengan agama Islam gitu, dia ngaji, berzikir, beribadah gitu. Ada juga yang coping mechanismnya nyanyi, dengerin musik, itu aku jadi moodnya jadi lebih better lagi gitu, aku lebih baik lagi, better gitu. Itu juga ada. Tapi ada juga yang coping mechanismnya itu merokok, minum-minuman. Nah, itu sebenarnya coping mechanism yang buruk gitu. Jadi coping mechanism itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ketika kita cari coping mechanism itu harusnya cari yang baik.
Kalau yang buruk kayak merokok atau minum-minuman keras gitu, nah itu akan berimpact atau berdampak ke tubuh kita. Jadi akan tidak tidak mencari sebuah solusi, tapi malah menambah sebuah permasalahan gitu. Jadi istilahnya coping mechanism itu harusnya bisa menyelesaikan semua persoalan soal gangguan-gangguan yang ada di tubuh kita gitu sih. Aku juga mau cerita sedikit, Mas. Boleh. Jadi kan aku ini sekarang kita lagi masa-masa UTS nih, Mas. Oke. Nah, teman-temanku tuh banyak banget kan pas UTS tuh yang kayak burnout, stres, belajarnya sampai subuh, terus macam-macam lah. Terus mereka tuh tiap habis UTS mereka tuh selalu self reward, kayak biasanya jalan atau makan. Nah, itu menurut Mas bisa ngaruh nggak, maksudnya sama kesehatan mental? Kata-kata atau istilah yang sering kita dengar self reward gitu ya. Orang-orang sekarang tuh sering banget kayak aku self rewardku tuh me time atau aku main hangout sama teman-teman gitu. Nah itu sebenarnya bisa juga jadi coping mechanism. Itu bagian dari coping mechanism atau coping stress gitu. Nah yang udah dilakukan sama teman-temannya Diana tuh juga udah oke gitu, karena dia ngerasa bahwa dengan dia healing atau dia bermain sama teman-temannya setelah UTS itu akan bisa ngembaliin moodnya dia, sehingga tekanan-tekanan tadi, tekanan sosial, tekanan akademik, tekanan organisasi itu bisa hilang sedikit demi sedikit gitu. Gitu sih. Nah, seumpama nih Mas, kalau kita tuh kan pengennya tuh self reward atau coping mechanism, tapi kalau kita tuh udah kebiasaan coping mechanismnya tuh hal yang buruk, seumpama kayak liatin meme, scroll TikTok sampai 5 jam, 6 jam itu kan sesuatu yang buruk. Nah, itu cara ngerubahnya jadi yang baik itu gimana nih? Kalau dalam hal kayak gini, ternyata kita coping mechanism selama ini tuh coping mechanism yang buruk, tapi ngefek buat ketenangan kita. Contoh kayak tadi ya, lihat meme atau scroll sampai 6 jam, 7 jam. Mungkin di luar sana juga ada yang aku dengan ngerokok tuh lebih tenang. Tapi sebenarnya tenangnya kan hanya sesaat. Setelah itu dia bakal ngeluh-ngeluh lagi, entah ngeluh permasalahannya. Jadi sebenarnya coping mechanism itu bagaimana ketika melakukan sesuatu itu tidak berdampak ke hal-hal yang lain. Kalau yang tadi dilakukan sama Livia gitu kan, scroll TikTok ataupun meme sampai 6 jam, 7 jam itu bisa dicari coping mechanism yang lain gitu. Itu nggak masalah, karena untuk mencari coping mechanism yang baru itu butuh tahap demi tahap gitu. Harapannya dengan selagi sambil mencari itu bisa mengurangi intensitas dalam bermain sosial media gitu sih. Emang kalau coping mechanismnya selain selain cari meme atau scroll itu apa lagi, Livia? Mungkin kalau aku dari dulu itu suka makan makanan yang pedas, cuma karena emang udah ngefek ke kesehatan, jadi dikurangi. Jadi dikurangi gitu ya. Ya mungkin itu sih teman-teman. Tapi kan biasanya nih, kalau yang cerita aku tadi, kan mereka tuh biasanya tiap UTS self reward. Terus jadinya yang harusnya mereka pulang bisa untuk ngerjain tugas, nyicil tugas, jadinya mereka pakai untuk kesenangan mereka sendiri gitu. Itu gimana? Jadi berimbas ke hal-hal yang lain gitu ya, kegiatan-kegiatan yang harusnya dilakukan juga. Nah itu akhirnya kesehatan mental ini juga berpengaruh, atau coping mechanism ini berpengaruh ke kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika kita belum mengetahui secara full, maksudnya secara penuh gitu, kondisi kita tuh seperti apa sih, nah itu akan menjadi bumerang coping mechanism ini gitu. Nah kalau kita tahu ternyata kita self rewardnya pergi jalan-jalan, tapi itu hanya sekali 2 kali aja, sebulan sekali, sebulan 2 kali, enggak yang terus-terusan, itu nggak apa-apa. Tapi kok terus-terusan sampai nabrak ke kegiatan-kegiatan yang lain, berarti ini ada ketambahan masalah lagi nih. Manajemen waktunya seperti apa, kemudian tadi self regulationnya seperti apa, nah itu juga harus diperhatikan lagi. Nah ini pentingnya mengetahui kesehatan mental itu ketika coping mechanism healing, tapi kok ternyata tugas-tugas jadi tertunda,
jadi nggak dikerjakan, kan ada tekanan lagi nih, gitu kan. Berarti harus dievaluasi atau harus diperbaiki coping mekanismenya, entah cara coping mekanismenya atau bagaimana langkah-langkah coping mekanisme ini dipakai. Misalnya yang awalnya aku self reward tiap UTS, tiap mata kuliah UTS gitu, berarti tiap hari. Nah, dia nggak belajar buat UTS selanjutnya, kan akhirnya berimbas. Nah, itu harus dievaluasi. Oh, berarti aku nanti healingnya setelah UTS sekali aja, selanjutnya aku akan lanjut perkuliahan. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi kayak kita tuh perlu kecerdasan emosional juga buat membagi kayak, oh ini self rewardnya udah cukup, jangan tiap hari self reward gitu ya. Betul, jadi kecerdasan emosional itu juga penting. Jadi lanjut aja nih, gimana sih kalau menurut kakak ini peran kecerdasan emosional tuh dalam bantu mahasiswa teknik ngadepin kayak tekanan mental, konflik sosial, maupun tantangan akademik gitu? Oke, jadi sebelum masuk ke pertanyaan itu, perlu kita ketahui juga bahwa kecerdasan emosional itu dibagi menjadi 5 gitu. Yang pertama tadi self awareness, self regulation, kemudian motivation, empati, sama social skill. Nah, dari kelima ini harus saling berkaitan gitu teman-teman, harus saling berjalan beriringan. Gimana sih self awareness? Tadi aku udah tahu, aku udah mengenali diriku sendiri seperti apa. Ketika aku melakukan A, kemudian aku bakal capek. Kalau aku ngelakuin B, oh aku bisa nih, tapi istirahat dulu. Nah, itu pentingnya kita self awareness tadi. Kemudian self regulation itu hampir sama, tapi cara mengatur dirinya aja. Kemudian yang ketiga ada motivasi. Motivasi hampir sama dengan afirmasi positif. Kita punya semangat, kita punya hal-hal yang menjadi membangkitkan emosional kita gitu. Akhirnya kecerdasan emosional ini bisa kembali seimbang. Terus yang ketiga, yang keempat ada empati. Empati terhadap orang lain. Jadi kecerdasan emosional itu nggak hanya dinilai dari internalnya kita sendiri, tapi juga bagaimana dari eksternal. Bagaimana kita bisa memberikan empati kepada orang lain. Kayak semisal Livia ataupun Deina cerita ke aku gitu kan. Mas, aku kemarin habis gini. Baiknya kayak gimana ya? Nah, kemudian aku berusaha memberikan ruang aman dan nyaman selaku teman satu circle kalian gitu kan katakan. Nah, itu pentingnya memberikan empati di situ. Jadi bukan malah sebaliknya, tapi memberikan empati gitu. Terus yang kelima ada social skill. Social skill itu bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, bagaimana kita berjejaring. Nah, itu akan mempengaruhi juga kecerdasan emosional kita gitu sih. Untuk pertanyaannya, kita masuk ke fun segment ya Mas. Okay. Jadi tadi itu kita udah bikin Q&A di grup di Instagram kita. Okay. Terus udah ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara mahasiswa teknik mengatasi stres dan burnout akibat padatnya tugas kuliah maupun kegiatan organisasi? Oke, bagaimana cara mengatasi burnout-nya gitu ya. Yang pertama, kenali dulu seberapa berdampak dari burnout-nya ini terhadap kegiatan-kegiatan yang lain. Kalau burnout atau capeknya, lelahnya ini, kecemasannya ini udah sampai tingkat akut, tingkat tinggi, nah maka bagaimana cara mengatasinya? Ya langsung ke psikolog gitu, langsung ke profesional biar akan ditangani oleh orang yang tepat gitu. Nah, kalau tingkatannya masih middle atau tengah-tengah atau rendah, masih bisa lah dikontrol sendiri. Nah, itu seperti yang udah kita obrolin tadi ya teman-teman, kita bisa cerita ke teman, kemudian kita bisa cari coping mekanismenya seperti apa, kemudian kita juga bisa melakukan afirmasi positif. Oke lah, burnout nggak apa-apa, ini bisa aku selesaikan kok, ini sebuah rintangan, tantangan, bukan sebuah beban. Nah, itu mindset positif atau afirmasi positif tadi yang akhirnya bisa dilakukan oleh mahasiswa teknik ketika menghadapi seperti itu, gitu teman-teman. Nah, kalau langkah konkretnya ketika dari internal belum bisa membantu, mungkin bisa di-deliver tugas-tugasnya gitu, minta bantuan dari teman-temannya. Katakan itu adalah permasalahan di organisasi, maka deliver aja ke teman-teman yang satu organisasi. Maaf teman-teman, aku belum bisa nih, aku minta tolong ya dikerjain dulu, nanti
karena aku masih ada urusan di akademik ini, aku harus ngerjain tugas, deadline-nya malam ini gitu. Ntar kabarin kalau ada kendala, aku bantu setelah ngerjain ini gitu. Jadi akhirnya bagaimana kita memanajemen waktu, manajemen emosi, regulasi diri, itu juga penting gitu teman-teman. Oke, jadi banyak banget nih yang perlu dipelajarin kayak Iya. regulasi diri, manajemen waktu, Iya. dan lain sebagainya. Nah, itu cara buat merubah kebiasaan kita yang mungkin bisa dibilang kurang jago nih, manajemen diri, regulasi itu gimana sih Kak cara belajarnya? Oke, pertanyaan yang menarik gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu kita ketahui bagaimana sampai ke tahap sana, kita cari tahu dulu di mungkin banyak-banyak membaca, entah baca jurnal ataupun baca-baca berita yang ada di web gitu ya, pemahaman-pemahaman tentang regulasi diri, atau mungkin bisa cari tahu di YouTube bagaimana sih self regulation yang baik gitu. Nah dari situ teman-teman akan dapat insight-nya, dapat pengalaman baru, atau berdiskusi aja dengan teman-teman yang memang sudah paham terkait hal tersebut, teman-teman psikologi mungkin, atau teman-teman yang konsen di bidang itu gitu. Nah akhirnya coping mechanism tuh, oh kayak tadi Dena udah tahu coping mechanism-nya, ternyata kalau enggak cari makan yang enak, enggak tidur gitu kan. Nah itu, jadi akhirnya tahu, oh ternyata yang selama ini tak rasakan atau tak lakukan itu sebuah dari coping mechanism gitu. Itu sih. Ya, jadi langsung aja nih Mas ke pertanyaan kedua tadi Boleh. dari open questions. Ya. Itu apa aja langkah atau kebiasaan yang bisa dilakuin buat ngejaga kesehatan mental nih, terutama saat kita tuh ngerasa cemas, terus ke-trigger, atau di tengah kesibukan tuh yang padat banget gitu. Oke, jadi yang apa aja yang bisa dilakukan gitu langkah-langkahnya, mungkin pertanyaan hampir sama gitu ya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita tuh lebih aware aja sama diri kita sendiri gitu. Ketika kita belum mengenali diri kita sendiri, bagaimana gitu. Jadi kalau dalam sebuah permasalahan yang lain, kita berikan contoh tentang kepercayaan diri. Kita nggak percaya diri nih sama diri kita sendiri. Berarti kan percaya diri kan bagian dari percaya dan diri. Kita percaya sama diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita tidak percaya diri? Berarti kita tidak percaya diri. Kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Karena kita nggak mengenali diri kita sendiri. Kita percaya sama diri kita sendiri itu karena kita sudah mengenali diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau kita nggak percaya diri, berarti kita belum mengenali diri kita sendiri. Belum mengenali diri kita secara sepenuhnya. Karena kita nggak percaya diri. Gitu. Nah, kenapa aku bisa percaya diri? Kenapa Dena bisa percaya diri? Kenapa Livia pun juga bisa percaya diri? Entah percaya diri ketika presentasi di depan kelas, ataupun percaya diri ketika berjualan di dekat sekitaran UNS, gitu kan, berwirausaha gitu. Ya karena sudah mengenali dirinya sendiri gitu. Aku punya value di sini gitu. Aku punya kelebihan di sini. Nah, itu sama halnya dengan aware tadi. Kita ketika sudah mengetahui diri kita sendiri, maka kita juga harusnya sudah paham gitu bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita ataupun kesehatan fisik kita. Nah gitu sih teman-teman. Oke, tadi kan tentang mengenal diri sendiri ya Mas. Nah, cara kita mengenal diri sendiri itu gimana? Dari cara kita bersosialisasi kah, atau dari cara kita mengatasi suatu masalah kah? Atau gimana? Oke, betul. Jadi cara kita mengenali diri kita sendiri itu sebenarnya bisa dari cara mengatasi masalah. Kita tuh dibentuk dari banyaknya masalah-masalah gitu kan. Dari situ kita bisa, oh ternyata ketika aku dihadapkan A, aku bisa melakukan ini. Ketika aku dihadapkan tekanan-tekanan dari akademik, oh ternyata aku seperti ini ya responnya. Ketika aku dihadapkan dengan tekanan sosial yang seperti ini, aku seperti ini ya responnya. Nah akhirnya kita bisa belajar dari situ. Gitu. Oh ternyata aku orangnya mudah bersosialisasi gitu, atau aku mungkin agak cenderung ke ekstrovert gitu, atau aku orangnya pemalu, tapi di sisi lain, di sisi pemaluku itu aku bisa memberikan pengaruh banyak orang gitu. Contohnya ketika aku ngerasa aku nih pemalu nih ketika ketemu orang baru, tapi setelah aku ketemu sama orang yang sama gitu, ketika aku udah berkenalan lebih lanjut, itu aku akan lebih pede, bahkan aku bisa sampai mempengaruhi orangnya itu. Nah itu kan akhirnya jadi tahu gitu, dari
berbagai permasalahan-permasalahan atau berbagai experience pengalaman yang dihadapi di kehidupannya dia gitu sih. Jadi pengalaman-pengalaman itu penting banget ya Mas buat ngenalin diri sendiri gitu. Betul. Selebihnya kayak tadi ya, bisa metodenya SWOT atau metode-metode yang lain yang akhirnya bisa membuat mengenali diri kita sendiri. Apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, gitu-gitu. Tapi ada nggak sih Mas kayak kadang tuh kita udah mencoba percaya diri yang tadinya misalnya kayak aku dulu tuh aku sempet di fase yang benar-benar nggak berani tampil di depan, terus kayak banyak banget ketakutan lah Mas, sampai akhirnya aku menemukan lingkungan yang bikin aku nyaman, terus aku kembali, maksudnya aku bisa percaya diri lah. Tapi di fase itu aku juga sempet yang kayak dapat pengaruh-pengaruh negatif yang bikin aku balik lagi down lagi, terus gak berani untuk tampil lagi. Itu gimana Mas? Jadi memang akhirnya kita itu perkembangan manusia itu tergantung dengan dua faktor gitu teman-teman. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Internal ketika kita punya motivasi dalam diri kita sendiri, intrinsik gitu ya. Ada aku bisa nih ketika ada semangat untuk percaya diri ngomong di depan umum gitu. Ditambah lagi faktor eksternal, didukung sama lingkungan yang nyaman tadi gitu kan. Tapi ketika lingkungan itu nggak nyaman, itu akan ngedownin kita lagi. Jadi emang akhirnya perkembangan kita atau perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Nah, ketika faktor internal kita udah kuat, bagaimanapun yang ada di faktor eksternal, godaannya, ujiannya, itu nggak akan mempengaruhi faktor internal ketika udah kuat, gitu. Nah, jadi ketika kita ngerasa, aku suatu saat bakal jadi public speaker, atau suatu saat aku bakal jadi pengusaha yang sukses, atau aku bakal jadi arsitektur gitu ya, yang handal gitu, yang akan bermanfaat buat banyak orang gitu. Itu dari motivasi internal gitu. Nah, ketika ada intervensi atau kendala-kendala ataupun ujian-ujian dari faktor eksternal, itu nggak akan mempengaruhi ke impiannya dia ketika emang faktor internalnya itu udah kuat gitu. Kalau dalam psikologi pun juga pernah dibahas gitu ya, bahwa di dalam teori Abraham Maslow atau disebut juga dengan teori belajar sosial, itu teman-teman atau manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari tahu seseorang tuh mudah. Gimana sih karakteristiknya dia? Cari 5 orang terdekatnya di kehidupannya dia gitu. Nah, itu akan merepresentasikan dari si orang itu gitu sih. Oke, jadi berdasarkan yang kita obrolin tadi itu, kesehatan mental tuh penting banget ya Mas buat kayak kehidupan sosial, akademik, dan juga fisik mungkin. Nah, itu berarti kita harus pelajari juga tentang kesehatan mental di luar kita nih mahasiswa teknik, tapi kita juga harus belajar soal mental nih gitu ya. Betul. Apalagi di lingkungan kampus gitu ya teman-teman sedikit. Jadi seharusnya lingkungan kampus tuh nggak hanya dibentuk atas prestasi ataupun akademik saja. Kan kalau akademik akhirnya kita digembleng untuk akademiknya bagus, prestasinya bagus. Tapi kita juga harus membangun sebuah ekosistem yang itu mengarah ke well-being atau human well-being. Yang dimana kesejahteraan psikologis bagi mahasiswa itu juga penting. Kalau dikasih tugas ini, ditambah tugas ini, tambah tugas ini, kira-kira gimana ya kesejahteraan mentalnya bagi mahasiswa? Nah, itu seharusnya sudah dipikirkan di regulasi ataupun di birokrat dalam sebuah kampus. Akhirnya membentuk lingkungan kampus yang human well-being tadi, yang mengarah ke kesejahteraan mental semua mahasiswanya gitu sih teman-teman. Selain itu kita juga penting dalam mindset kita tentang terus juga bagaimana kita ngatur diri kita biar kita nggak masuk ke hal-hal yang negatif gitu, Mas. Jadi kalau di UNS sendiri juga disediain Sasmita Jiwa itu, Mas? Oke, jadi buat teman-teman semuanya gitu ya, yang belum mengetahui apa itu Sasmita Jiwa gitu. Nah, Sasmita Jiwa itu merupakan layanan psikologi gratis gitu ya teman-teman. Gratis yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa UNS. Jadi kalau akhirnya
kita melihat teman kita ada yang terkena gangguan-gangguan mental ataupun depresi, anxiety dan sebagainya yang dari teman-temannya itu tidak bisa membantu, itu bisa langsung diberikan ke pihak-pihak profesional maupun ke psikolog. Salah satunya yang ada di UNS itu sendiri yaitu Sasmita Jiwa. Yang ada di mana itu tempatnya? Tempatnya ada di gerbang belakang UNS. Iya, di depan Dekat Masjid Masjid. Nurul Huda gitu Iya. ya, di medical center gitu. Oke. Kayak nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Mas untuk insight yang sudah Mas berikan. Oke, terima kasih juga. Apalagi mahasiswa teknik kan masih tabu nih tentang keadaan kesehatan mentalnya sendiri. Jadi mungkin dengan podcast ini seluruh mahasiswa teknik bisa lebih aware sama kesehatan mental mereka, terus bisa juga belajar gimana sih cara atau strategi mereka dalam mengatasi burnout atau stres. Ya. Oke, jadi kita juga belajar nih kalau kita tuh sebenarnya nggak apa-apa buat cerita gitu, dan kita tuh harus nyari kayak lingkungan yang mungkin baik buat kita gitu, dan kita pun nggak apa-apa kalau emang udah dirasa buruk tuh perlu pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Iya. Oke, jadi langsung saja terima kasih buat Mas Haris. Oke, aku juga ucapin terima kasih ke Dina sama ke Livia karena udah nemenin kita ya ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi sekian podcast dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih.